Bapak Ibu semua ya untuk membahas topik whole grain ini ya saya nggak sendiri ya. Lebih enak bersama ya, lebih enak bareng-bareng daripada sendirian. Jadi saya juga mengundang ya seorang Crown Star Director ya, seorang leader juga ya, dan juga seorang narasumber yang luar biasa yang sudah pernah berbicara juga di Go Together untuk membahas whole grain ini ya. Ternyata sebutannya ya kalau orang nggak ngerti biasa ya, sebutan whole grain ini terkesan biasa, tetapi sebenarnya ya whole grain ini tuh super ya. Kenapa supernya? Nah, kita akan undang saja langsung ya narasumber kita sore hari ini ya, yaitu Bapak II Doni ya. Selamat sore Pak Doni. Sore Pak Andi. Semangat banget nih saya ini mau bahas whole grain sama Pak Doni nih. Ya. Soalnya memang ternyata kalau kita ngerti whole grain itu keren banget ya, hebat banget ya. Iya bagus Pak Andi. Iya, tapi kan kalau ngerti Pak, kalau nggak ngerti itu kita nggak tahu kenapa ini hebat gitu loh, ya. Dan akhirnya kalau kita nggak ngerti kita nggak bisa jual produk ini. Padahal sebenarnya produk ini hebat banget. Nah, pengen tahu ya Pak Doni, sebelum saya nanya-nanya nih ya, pengen tahu kenapa Pak Doni suka nih sama whole grain? Ya, suka itu yang pertama karena komposisi Pak Andi. Komposisinya itu lengkap banget gitu ya, lengkap banget. Terus setelah saya ini belajar lebih jauh ya tentang whole grain ini gitu, itu ternyata memang banyak manfaat yang bisa kita dapat gitu loh Pak Andi dari komposisi yang bagus gitu. Terus ada satu lagi Pak Andi yang saya suka, ternyata harganya murah Pak Andi. Harganya murah ya, ini menarik iya. nih. Tunggu. Kita jangan bahas di harga dulu Pak ya. Harga murah ini kita soalnya orang kalau kita bilang murah dia bingung nanti ya. Kenapa kita sebut murah ya? Sampai dia ngerti apa sih itu whole grain ya? Betul ya Pak ya? Iya betul Pak Andi. Oke ya. Jadi untuk harga dikit dulu. Boleh lanjut yang lain Pak? Iya. Ada jadi buat Pak Doni. Ya, jadi kalau whole grain ini yang pertama itu memang dia itu bijinya utuh Pak Andi. Jadi kalau bijinya utuh, nggak usah jauh-jauh ya, kita kan juga punya produknya bekatul. Bekatul itu diekstrak itu dari bekatulnya beras merah. Nah, jadi itu pun aja bisa buat kolesterol, gitu ya. Nah, sebenarnya di dalam whole grain ini namanya whole grain, bekatulnya itu juga termasuk Pak Andi, udah ada di dalam, gitu loh. Oke, jadi sebenarnya Pak dari obrolan tadi saya ulang ya. Sebenarnya kalau kita paham ya, whole grain itu hebat bukan karena hanya jumlah biji-bijiannya yang terkandung di dalam whole grain ya Pak ya. Makanya whole grain kita tulisannya adalah grain. Ada S-nya ya. Ya. Grain. Jadi bukan satu jenis biji-bijian. Betul, tapi betul. bijiannya banyak gitu ya, dan betul. Itu lebih dari 10 jenis. Yes. Tapi selain jumlah biji-bijiannya banyak dari komunikasi tadi kita juga berbicara bahwa biji-bijian yang disajikan di dalam whole grains, dia itu whole atau utuh. Betul. Nah ini yang hebat. Jadi dia belum diolah, betul ya Pak ya? Maksudnya semuanya ditaruh di dalam produk whole grain ini secara utuh. Baik itu kulitnya, baik itu embrionya, baik itu isinya, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, itu yang hebat tuh, itu yang menarik banget. Jadi whole grains, dari namanya itu sebenarnya menggambarkan produk ini. Ya, yang pertama grains itu bicara banyak biji-bijian, yang kedua whole artinya biji-bijiannya utuh. Nah, kalau bekatul beras merah, ya bekatul itu kulit ya Pak ya. Mungkin teman-teman di sini juga belum familiar dengan bahasa bekatul. Bekatul itu kulit. Nah, kalau bekatul bijinya kulitnya saja bisa untuk menurunkan kolesterol, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak betapa dahsyatnya ya kandungan whole grains, artinya biji-bijian utuh yang ada di dalam whole grains ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya pastinya Pak ya. Betul Pak Andi.
Jadi ini benar-benar sebenarnya kalau orang mengerti konsep produk ini hebat sekali. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak, kira-kira manfaat whole grains ini apa aja Pak? Ya, tentunya kan gini Pak Andi, kalau itu sekarang utuh gitu ya. Kalau utuh berarti semua vitamin, mineral, seratnya itu utuh semua Pak Andi. Jadi gampangannya gini, kalau kita misalkan kan sekarang yang rame banyak orang bilang beras itu bagusan beras yang putih bersih atau beras yang agak coklat. Jadi yang pemrosesannya sedikit atau yang pemrosesannya banyak. Tentunya Sudah kalau diolah lah ya maksudnya ya. gampangannya kan gitu. Jadi kita ambil gambaran seperti itu. Tentu kita tahu kalau beras yang sudah terlalu banyak diolah itu banyak zat yang hilang. Dan akibatnya? Nah, akibatnya itu banyak zat yang hilang. Kita akibatnya itu cuman makan kayak ampas sebenarnya Pak Andi. Cuman tampilannya bagus. Jadi sebentar, yang kita makan hanya ampas. Yes, karena banyak yang hilang. Itu menurut penelitian itu bisa hilang berapa persen? Bisa hilang 50% loh Pak Andi. Jadi yang kita makan hanya ampasnya malah. Iya, tinggal Jadi sedikit. nutrisinya, gizinya makan siapa Pak? Ya kebuang. Kebuang kemana? Waktu pemrosesan itu kebuang Pak Andi. Kebuang, dan itu biasa dikumpulkan jadi makanan ternak ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi sebenarnya ternaknya makan gizinya, kita makan ampasnya ya? Ya, karena tertarik sama ininya, tertarik sama tampilan, gitu loh Pak. Jadi kita cari yang mengenyangkan. Manusia cari yang mengenyangkan dan yang enak dilihat. Enak di lidah, enak dilihat ya Pak ya? Ya, betul. Gampangannya gitu. Nah, ternak-ternaknya makan gizinya. Wah, luar biasa ini ya. Ini buat kita semua ya. Luar biasa. Ya. Jadi kita hanya pas iya, Pak Andi. Gizinya. Oke. Nah, hebatnya ya kalau tadi beras itu kita makan ampasnya, ternak itu makan gizinya, akibatnya apa, Pak? Ironis ya, bukan hebatnya. Maksudnya tuh saya cuma menggunakan bahasa, takutnya banyak orang nggak ngerti juga ya. Maksudnya itu kayak bahasa kagetnya gitu ya, hebatnya gitu. Nah, akibatnya apa Pak kalau kita makan beras yang sudah diproses berulang gitu? Ya, tentunya kalau yang paling ramai sekarang sampai ada yang jual rice cooker khusus gitu ya. Jadi beras yang ini terlalu banyak diproses itu menyebabkan glukosa kita cepat naik, Pak Andi. Akhirnya glukosanya naik, akibatnya apa tuh? Ya, kalau glukosanya naik, gula darahnya kan juga gampang naik, gampang gemuk. Gula naik, ciri-cirinya gimana, Pak? Kenapa, Pak Andi? Kalau gula darahnya naik, ciri-cirinya bagaimana? Ngantukan biasanya, Pak Andi. Itu yang paling gampang. Gampang mudah ngantuk ya, Pak ya? Iya, jadi gitu. Coba kita check up ya, teman-teman di sini banyak yang mudah ngantuk kan ya, kira-kira ya? Jangan-jangan kita cuma makan ampas nih. Iya, jadi memang ini luar biasa ini whole grain ini, gitu Pak Andi. Tapi saya sempat jalan-jalan gitu loh, kan ini momennya lagi PPKM gitu ya. Tadi itu sempat jalan lihat-lihat gitu di mall gitu ya. Oh, ini kompetitor kita kayak apa kayak gitu loh. Nah, ternyata Pak, itu tunggu dulu Pak, save the best for the last dulu. Tunggu dulu Pak, jangan ya. Jangan dulu. Kita bicara dulu kandungan dan khasiatnya. Ya. Oke. Jadi berarti sebenarnya ya tadi Bapak sudah jelaskan kalau kita makan nasi yang datang dari beras yang udah dibuang kulitnya ataupun dipoles supaya kelihatannya putih, malah kita sebenarnya makan banyak yang sifatnya itu tidak lagi nutrisi penuhnya ya. Betul. Sehingga ya kita kalau makan beras seperti itu gula darahnya cepat naik dan biasanya gampang pusing, pegal dan ngantuan ya. Ya, betul Pak. Nah, hebatnya adalah whole grain ini ya biji-bijiannya bukan satu jenis tapi lebih dari 10 jenis, dan yang kedua biji-bijiannya utuh, nggak ada yang diproses seperti beras tadi Pak. Itu hebatnya Pak. Ya, tidak diproses berlebihan. Intinya tidak gitu. Diproses berlebihan karena dia itu masih whole atau masih utuh. Ya, betul. Nah,
Jadi Bapak Ibu ya penting banget kita tahu mengapa produk whole grains ini hebat ya. Jangan kita nggak mengerti. Akhirnya kalau kita nggak paham, kita nggak yakin, kita nggak bisa memperkenalkan kepada teman-teman kita. Jadi whole grains ini tuh hebat banget. Dia itu bukan sekedar makanan sereal biasa dan kita nggak boleh bandingkan dengan minum makanan titik-titik gitu ya, minuman yang sedang beredar di kompetitor itu ya, karena apa, beda konsep. Kalau konsep kita ini adalah makanan yang sangat-sangat bergizi karena dia biji-bijiannya banyak ya, lebih dari 10 jenis, dan yang kedua dia masih utuh. Nah Pak, boleh tahu nggak Pak kira-kira khasiat ya kalau kita makan whole grains itu apa sih khasiatnya buat tubuh kita Pak? Ya, khasiatnya yang pertama kan vitamin, mineral itu tercukupi Pandi. Ya dibanding yang lain ya. Dua, itu dia sangat bagus untuk jantung sama pencernaan Pak Andi. Jadi itu Pak membantu jantung kita jadi lebih sehat, pencernaan kita lebih baik, dan juga saya baca artikelnya sangat bagus untuk bantu orang kena diabetes ya Pak ya? Ya, bisa Pak Andi. Jadi ini Hmm. dietnya cocok buat untuk diabetes Pak. Kalau diet untuk orang-orang yang mau diabetes, oke. Bukan yang mau diabetes Pak Andi, yang sudah diabetes Pak Andi. Oke, diet untuk orang-orang yang diabetes ya, thank you Yes. Pak. Ya. Oke, jadi sebenarnya kita makan whole grains itu bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi ada efek sehatnya, ya. Betul. Bahkan bisa terapi beberapa penyakit, ya. Nah, Pak, saran Bapak nih ya, kalau kita makan whole grains paling bagus tuh kapan, Pak? Pagi hari Pak. Pagi. Yes. Bukan malam, bukan siang. Ya paling bagus pagi hari. Paling bagus pagi, tapi kalau siang malam boleh lah Pak ya, kalau mau ya, jadikan snack ya. Boleh, nggak ada masalah. Saya aja kalau malam lapar kan biasanya makan itu cemilan gitu ya. Sekarang coba nih, wah lapar, ya wis coba bikin whole grain gitu. Oh, Ternyata gitu. lebih Nah, ini Pak Andi. lebih mantap ya Pak ya daripada makan makanan yang lain yang nggak jelas ya Pak ya. Nah, Ya. Pak, sebenarnya gini ya, saya juga penasaran. Kenapa Bapak bicara paling bagus buat makan pagi? Sebenarnya lebih bagus kita ini ya makan pagi atau enggak Pak sebenarnya? Ya bagus makan pagi lah Pak Andi. Kenapa Pak? Bukankah kalau kita makan pagi mungkin ada orang-orang maksudnya gini, mungkin juga ada beberapa teman-teman kita yang tidak terbiasa ya makan pagi. Kenapa makan pagi itu lebih baik dan dianjurkan? Ya, jadi begini Pak Andi, ini saya dapat infonya itu dari komunitas GERD gitu ya, dari komunitas GERD. Jadi GERD ini kan gangguan lambung ya dan pencernaan. Nah, jadi memang sangat disarankan untuk pagi hari itu kita dapat nutrisi yang baik, ya, yang baik. Terus yang kedua itu makanannya juga dipilih yang gampang diserap sama badan. Jadi bukan cuma makan saja, tapi makanan yang gampang diserap sama badan. Bukan asal kenyang maksudnya ya? Betul, bukan asal kenyang, tapi makanan yang ini gampang diserap, mudah dicerna. Ya, betul. Lebih gampangnya mudah dicerna. Seperti mudah itu, Pak. Dicerna dan akhirnya mudah diserap juga gitu ya Pak ya? Yes. Karena Jadi kalau gampang dampak kita makan yang nggak mudah dicerna apa Pak? Contoh ya kan lebih bagus kita makan nasi Padang biar nggak repot, kenyangnya sampai sore gitu. Besok kan kita makan juga nasi Padangnya sama dendeng, ya kan, telur balado, ya kan, biar lengkap gitu loh Pak. 4 setting sempurna, ya kan, sama apa sayur nangka, sama kenapa nggak itu aja Pak? Kan lebih kenyang dan lebih banyak. Ya, ternyata nih infonya nih Pak Andi ya buat yang penderita GERD gitu ya, karena saya ada satu keponakan itu kan juga penderita gitu ya. Nah, ternyata dia bilang pagi hari itu harus makanan bergizi dan dua itu yang gampang dicerna. Alasannya apa? Biar perutnya nggak stres. Jadi kalau dia itu sudah mencerna terlalu berat di pagi hari gitu ya, dia itu udah cenderung stres nih pencernaan. Tegang ya Pak ya, pencernaannya tegang. Yes. Tegang banget gitu ya mencerna makanan yang masuk ya. Ya, terus habis itu juga mempengaruhi nanti untuk aktivitas. Kalau kita makannya terlalu berlemak, terlalu karbo gitu kan ngantuk Pak Andi.
Mm-mm. Pagi-pagi udah ngantuk gitu loh jadinya. Mm. Mm-mm. Kalau Jadi kalau kayak makan fast food gitu Pak, oke nggak Pak? sama aja Pak Andi. Apalagi fast food masih ditambah Coca-Cola kan, Oh, nggak boleh tambah ya Pak. soda. Oke, oke, oke. Pagi-pagi udah numpuk lemak itu Pak Andi. Jadi sebenarnya sarapan dibutuhkan Pak ya sebagai Ya, persiapan di pagi hari, tapi memang jangan yang terlalu berat, yang mudah dicerna dan mudah diserap ya Pak ya. betul Pak Andi. Mm-mm. Kalau Betul. memang tadi Bapak juga ada mention kalau memang nanti terlalu berat, akhirnya pencernaannya tegang ya dan juga bawaannya ngantuan ya, gampang Ya, ngantuk, gampang capek, gampang lelah. Oke, oke. Nah, betul. kenapa oke Pak, apakah whole grain ini cocok Pak buat sarapan pagi Pak? Cocok Pak Masuk Andi. dalam kategori nggak yang ringan dan mudah dicerna? Masuk Pak Andi. Apalagi seratnya kan cukup gitu loh. Hmm. Nah, kita kan juga nggak boleh cuma makan sekedar kayak tepung, tinggi karbohidrat, nggak ada serat gitu loh. Kalau Hmm. seratnya nggak cukup, nanti kan gerak ususnya juga nggak bagus, Pak Andi. Hmm. Jadi Ah, akhirnya ah. kalau gerak ususnya nggak bagus, akibatnya apa Pak? Ya, kalau gerak ususnya nggak bagus, yang pertama itu kan dia untuk penyerapannya juga nggak bagus. Ya, Hmm. yang kedua kita pasti susah BAB nanti jadinya Pak Hmm. Andi. Sembelit ya Pak ya. Iya, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Nah, jadi whole grain ini cocok banget Pak buat sarapan pagi Pak. Cocok Pak Andi, cocok. Sangat Jadi cocok ya. makan sangat cocok. Coba perhatiin deh ya, kalau orang orang luar ya, orang luar negeri kalau makan gitu Hmm. pagi hari mereka makannya apa? Rata-rata kan oats, makannya itu yang ringan-ringan gitu Pak Andi, nggak Hmm. makan yang berat-berat pasti. Hmm. Hmm. Beda sama kita ya, kalau pagi gitu Makan mie biasanya ayam Pak, bihun goreng, nasi goreng, nasi ya kan? goreng. Hmm. Hmm. Pagi-pagi aja udah stres itu pencernaannya. Hmm. Karena Jadi, orang jadi sebenarnya ini kalau kita makan whole grain dia cocok dan juga sebenarnya kayak tadi kita ngomong dia mengandung banyak vitamin, mineral dan itu diserap dengan baik oleh tubuh kita ya Pak ya. betul betul Pak Andi. Hmm, 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 hmm. Nah, eh, mau tanya juga nih Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas dari segi kandungan, konsep produknya, dan kita juga bahas aplikasinya kapan sih baiknya kita minum ini. Nah, oke sebelum saya lanjut lagi, saya juga berarti saya pengen meneguhkan, artinya ini terbaik makan pagi, tapi sebenarnya mau jadikan snack, makan malam, it's okay ya Pak ya? It's okay Pak Andi, nggak ada It's masalah. okay. Ya, nggak Ya. apakah ada maksimal konsumsi ini? Ya kalau secara kandungan ya Pak Andi ya, secara Hmm. kandungan dan ini hitung-hitungan lemak dan segala macam sebenarnya nggak ada masalah Pak Andi. Hmm. Gitu loh. Cuman asalkan jangan gini, sudah minum makan whole grain misalkan ya, saya bilang Hmm. makan gitu ya. Hmm. Udah makan whole grain masih ditambah lagi nasi padang kayak gitu. Hmm. Udah Pak makan kenyang whole Pak, grain. soalnya dia makan nasi padang lagi Pak. Orang Jadi Indonesia kalau belum makan nasi belum makan Pak. iya, jadi porsinya itu jadinya kan double jadinya Pak Andi, itu loh. Oh gitu ya. Nah, jadi sangat bagus kalau misalkan pakai whole grain ini, ya berarti disubstitusi gitu loh Pak Andi. Diganti meal replacement. Ya, 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 ya. ya, gitu. Jadi kalau minum whole grain, terus habis itu nasi padang ya nasi padangnya separuh, jangan satu. Oh gitu. Ya, ya, ya. Paham, 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 paham. Ya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang kandungan, konsep produknya, khasiatnya, kapan waktu makannya, berapa banyak yang boleh kita konsumsi. Nah, sekarang saya mau bahas dari segi harga, Pak. Nah, Ya, tadi kan Bapak ada bilang ini harganya murah. Nah, masalahnya Pak, ya kan di pasar itu ada merek lain yang harganya lebih murah. ya. Tapi kandungannya nggak selengkap ini Pak Andi. Kandungannya Gitu. nggak selengkap ini. Ya, tadi saya Apa udah perbedaannya, Pak? jadi perbedaannya rata-rata itu kalau yang di luar ya Pak Andi ya. Satu, itu cuma ngandung oats. Hanya Ah, oats. hanya oats. Ada yang Hmm. lebih mahal itu ditambah dengan ada yang sari kurma, ada yang beras hitam, ada yang tambah spirulina, kayak gitu Pak Andi. Jadi mereka itu nanti harganya jauh lebih mahal dibandingkan ini ya, harga normalnya.
gitu, dibandingkan yang oats saja, gitu. Mm-mm. Nah, terus yang kedua, itu ternyata isinya ada yang utuh, jadi ada yang whole grain, ada Mm-mm. yang sudah diproses. Jadi Nah, sebenarnya beda ya Pak ya, walaupun mungkin kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda ya. ya, jadi kita kalau lihat itu di komposisinya di belakang itu nanti mereka jujur kok sebenarnya. Mereka ngomong terus terang, ini whole grain atau ini udah diproses atau gimana gitu Pak Andi. Artinya kalau Terus sudah ya, diproses kemungkinan kulitnya sudah hilang, betul ya Pak ya? ya betul. Makan Ah, ampasnya itu tadi ya Pak ya. Oke. ya, terus habis itu yang kita perlu perhatikan lagi ya punya kita ini sangat natural Pak Andi. Jadi nggak ada Mm-mm. pemanis, nggak ada pengawet gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau Mm-mm. kita lihat ingredients kita itu dia itu benar-benar alami semua. Nah, Mm-mm. sedangkan kalau yang di luaran ini pemanisnya aja ada yang nggak pakai pemanis, tapi pakai pemanis buatan, nggak pakai gula Mm-mm. gitu Pak Andi. Mm-mm. Ya, ada pengawet, ada pengental, masih ada pemanis buatan, kayak gitu, Pandi. Itu kan kita juga perlu pertimbangkan untuk jangka panjang. Mm-mm. Jadi seperti itu. Jadi Dan sebenarnya harganya, kelihatannya sama, tapi nggak sama karena dia tidak whole, dia tidak utuh. Itu yang pertama. betul. Yang kedua dia ada kandungan pemanisnya dan bahkan pemanisnya itu pemanis buatan, ada juga kandungan pengawetnya, ya Pak ya. Jadi Ya, sebenarnya nggak bisa sama Pak ya. nggak bisa sama, Pak Andi. Gitu, Pak Mm-mm. Andi. Jadi Mm-mm. tadi itu saya sengaja lihat beberapa komposisi gitu ya. Beberapa Mm-mm. komposisi itu jauh banget. Mereka itu Mm-mm. rata-rata isinya itu maksimal itu cuma ada 3 sampai 4 grainnya. Biji-bijian. Jadi biji-bijiannya gitu. Hmm. Maksimal itu Pak Andi. Harganya udah nyampe itu, tapi yang saya paling nggak suka Pak Andi itu dia di dalam itu ada pemanis buatan, ada pengental kayak gitu loh Pak. Boleh nggak Pak sharing Pak sedikit apa akibatnya kalau banyak konsumsi yang pemanis buatan dan pengental ini? Ya, contoh ya Pak Andi ya, kalau yang pemanis buatan aja kita terlalu banyak itu bisa bikin kita pikun loh Pak Andi. Hmm. Pemanis buatan ya, kayak gitu. Hmm. Terus Hmm. masih ada pengental. Tapi yang paling Hmm. berat itu kasusnya bukan di pikunnya, tapi Hmm. apakah tubuh kita bisa olah, bisa Hmm. keluarkan, gitu loh Pak Andi. Hmm. Dengan Jadi dia pemanis, dia ya, jadi terserap apa dia tersisa di dalam tubuh ya nggak bisa keluar gitu ya ya. Hmm. betul. Masalahnya kan itu. Nah, akhirnya banyak itu Hmm. yang saya temui ya Pak Andi ya, itu yang kasusnya banyak minum kopi instan. Kopi Hmm. instan tapi yang benar-benar mereka itu pabriknya nggak salah loh. Hmm. Mereka itu tulisnya udah jelas sintetis semua. Hmm. Jadi bayangin ya, kopinya sintetis, Hmm. pemanisnya sintetis, masih Hmm. dikasih lagi pewarna, kafein Hmm. sintetis, kayak gitu. Hmm. Ya, pengental sintetis, semuanya sintetis pokoknya. Ya, Hmm. pabriknya nggak salah. Yang salah itu orangnya yang minum nggak lihat-lihat. Rata-rata Hmm. pasti ginjalnya masalah. Wow, bahaya sekali ternyata Pak. Sampai ke Iya, ginjal. ya. Padahal kita tahu kalau ginjal masalah itu udah, wah problemnya udah masalah banyak itu Pak. Hmm. Hmm. Dan perawatannya nggak murah, itu loh. Hmm. Nah, jadi Iya, memang apa Pak? Memang kehebatan whole grain kita ini ya, dia itu biji-bijian alami, tidak ada campuran-campuran yang tadi ya Pak ya, pengental, pemanis buatan, pengawet iya, ya. Dan iya, dia itu utuh, utuh dan betul. biji-bijiannya banyak ya, bukan satu atau dua jenis, bahkan Iya, bukan 4 jenis, tapi jenisnya lebih dari 10 jenis ya. Makanya tadi Bapak iya, katakan harganya murah ya. murah. Nah, eh, eh, kalau ya Pak ya mungkin kita bandingkan sama satu merek produk di luar yang depannya produknya namanya Ener titik-titik gitu. Oh iya. Kan Ah, ah. bagaimana itu dari segi kualitas dan harganya? Ya, yang jelas Kan tadi itu, harganya itu setahu saya setengahnya kita, Pak. benar Pak Andi. Kurang Hmm. lebih ya kalau yang merek itu kan pasti isinya cuma oat, gitu ya. Oh, Oat ya. ada oat, Hmm. susu sama pemanis, seperti Hmm. itu. Terus dia ada ekstrak, misalkan ada ekstrak jagung, Hmm. ada ekstrak kurma gitu ya, Hmm. ada Hmm. ekstrak jahe gitu. Rata-rata dijual kan 2.500-an Pak Andi. Hmm. Tapi
Tapi yang jelas kalau kita lihat komposisi seperti itu, ya Pak Andi ya, dengan harga yang cuman hampir separuh udah ya sama harga promo itu, apakah mau terus-terusan gitu loh Pak? Lihat loh, punya kita ini kan bikinannya bikinan Malaysia Pak Andi, bukan dalam. Tadi itu saya lihat yang pembanding sama-sama yang bikinan luar. Bikinannya Malaysia kalau nggak Singapura tadi itu. Itu aja isinya cuman ya sama, kurang lebih kayak Energen itu. Harganya aja udah 3.500 kalau nggak 4.000 itu per saset, Pak. Iya, Pak. Jadi ini ada produk sejenis yang seperti Ener titik-titik itu dari luar harganya 4.000-an, Pak ya. Kandungannya juga di bawah 3 jenis ya tadi saya dengar ya. Iya. Jadi kandungannya ya kayak gitu, Pak Andi. Kalau yang dalam negeri itu, nah tadi kan saya sempat lihat ada yang dalam negeri satu, tuh. Ternyata dia pakai pemanis buatan, pakai pengental, kayak gitu loh Pak Andi. Jadi ngeri lagi ininya. Ya Pak. Jadi sebenarnya kalau sekarang konsepnya mau praktis, lalu kita makan begituan, bukan praktis ya Pak ya, karena akibat jangka panjangnya nggak praktis ya. Ya betul Pak Andi. Jadi dikatakan praktis itu kalau cara olahnya cepat dan hasilnya juga baik. Tapi kalau cara olahnya cepat dan hasilnya nggak baik, itu bukan praktis Pak, itu bunuh diri ya Pak ya. Ya untuk jangka panjang nggak bagus Pak Andi. Ya sama kayak yang kopi itu Pak Andi, maunya cepet gitu ya, maunya cepet, maunya kan nggak ngantuk gitu. Dikasihnya kafein sintetis Pak. Iya. Luar biasa ya, makanya kelihatannya terlihat murah tapi tidak murah karena akibatnya mahal gitu ya Pak ya. Betul, iya Pak. Kita cari yang harganya mungkin lebih mahal sedikit ya, tapi kandungannya jelas, konsep produknya whole, utuh jelas ya, dan juga tidak ada campuran-campuran yang membahayakan tubuh kita. Betul. Ya. Oke Pak, ini thank you banget Pak ya buat informasi yang Bapak sampaikan ya, karena memang kalau kita nggak ngerti ya, kita nggak paham, kita nggak yakin dan kita nggak bisa Pak memasarkan ke orang lain Pak ya. Ya, betul. Thank you buat pencerahannya Pak Doni. Nah kita juga akan mungkin menjawab beberapa pertanyaannya karena waktu ya sudah 5.06, mungkin kita akan jawab 1-2 pertanyaan saja. Ya mohon maaf kalau mungkin di sini nggak bisa dijawab semuanya karena waktu. Tapi coba kita akan 1-2 pertanyaan kita jawab. Oke, ya saya coba baca ya. Ternaknya yang sehat. Iya memang ya, ternaknya yang sehat ya. Oke, selamat pagi yang terbaik, ngaruh signal pagi hari. Apa beda whole grain dengan raw meal, Pak Andi? Ya, beda banget ya, Ibu Hartati ya. Mungkin ini saya jawab saja ya, karena raw meal itu kandungannya hampir 50 jenis. Prosesnya itu freeze drying ya. Jadi itu konsepnya kalau raw meal itu sudah bisa sampai tahap kuratif gitu ya, penyembuhan, terapi penyembuhan ya. Jauh lebih lengkap komposisi kandungannya dan juga prosesnya itu jauh lebih canggih ya. Kalau whole grain ya kandungannya hanya 10 jenis yang tertera ya. Dan juga informasi buat Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu lihat ada kandungan gula, itu bukan gula pasir yang dimaksud atau gula merah, tapi itu adalah kandungan karbo yang ada dalam biji-bijiannya ya. Jadi bukan gulanya ya. Jadi kalau mungkin ya, jadi tidak ada kandungan gulanya ya. Gula pasirnya itu kandungannya dari kacang kedelai ya, dari kacang kedelai yang manis. Tapi karena mungkin BPOM tidak bisa menerapkan tidak ada gula, makanya kita harus menuliskan gula. Itu adalah manisnya dari biji-bijian itu sendiri ya. Jadi beda sekali dengan raw meal ya, beda sekali ya, tidak bisa disamakan ya. Dan memang raw meal punya kapasitas bisa sampai detox ya Pak ya. Kalau mungkin kalau whole grains ini akan sangat cocok untuk sarapan pagi yang sehat. Makanya kita sebut paket sarapan sehat. Ya, itu mungkin pertanyaan yang tadi ya, yang tentang perbedaan dengan raw meal. Nah, tinggi karbo Pak Andi bikin gula naik dan cepat ngantuk.
Apakah whole grain diproses sama dengan raw meal? Tadi sudah terjawab. Ya, satu pertanyaan lagi, sebentar. Susu telur. Oke, Pak. Apakah whole grain itu bikin asam urat, Pak? Karena ada kacang-kacangan, ini ada pertanyaan nih. Ya, khusus kalau buat asam urat ini memang harus agak hati-hati Pak Andi. Tapi dengan apa namanya? Dengan asumsi kalau kita pakai cuma untuk sarapan gitu, itu masih aman mestinya Pak Andi. Gitu. Jadi harus dicoba aja ya, karena asam urat itu sebenarnya, jadi gini loh, saya mau ingatkan lagi, asam urat itu, jadi asam urat itu bukan karena makanannya loh, asam urat itu lebih karena fungsi ginjalnya nggak bagus. Ya. Bukan karena kan asupan makanan yang masuk, tapi karena fungsi ginjalnya sudah bermasalah. Betul. Oke. Ya, sering orang kan cuman pikir gini, kalau orang asam urat gitu ya, kalau orang asam urat pikirnya karena asupannya nggak benar, karena ini. Enggak. Karena fungsi ginjalnya nggak bisa saring lagi dengan benar. Jadi yang harus diterapi orang asam urat itu bukan cuma hasilnya, akibatnya kayak gitu, bukan. Tapi yang harus diterapi ginjalnya. Gitu loh Pak Andi. Jadi ada dua-duanya lah ya, asupannya dijaga, ginjalnya juga diterapi. Betul, benar Pak Andi. Jadi itu awalnya pasti ginjalnya nggak benar, akhirnya muncul asam urat. Kayak gitu Pak. Ya. Oke Pak. Karena waktu ya kita nggak bisa bahas semua pertanyaan ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan lagi kita akan bahas ya di sesi berikutnya ya. Yang pasti Bapak Ibu semua betapa kita sangat beruntung ya, kita punya produk yang sangat dahsyat ya kan. Karena apa? Karena saya rasa belum ada ya makanan sereal ya di Indonesia yang punya kelengkapan biji-bijian seperti kita, dan itu utuh, whole, dan tidak ada campuran-campuran yang tidak alami ya yang dicampurkan, sehingga ini sangat bagus juga selain untuk sarapan sehat ya, tapi juga bagus untuk membantu penderita penyakit diabetes ya, jantung ya, pencernaan ya. Jadi kalau kita sarapan yang nggak sehat ya sebenarnya malah merusak ya, udah berbiaya dan merusak ya. Khususnya kalau mungkin orang tua yang ingin sarapan yang sehat praktis, ini sangat cocok buat untuk keluarga ya, khususnya untuk anak-anak ya Pak ya, karena ini sangat bagus untuk meningkatkan konsentrasi, tidak membuat ngantuk, dan ini sangat bagus untuk pertumbuhan si anak. Jangan kasih makanan yang tidak sehat walaupun itu praktis kepada anak-anak. Ya, setuju ya, Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, boleh cari yang praktis, tapi kita tentunya mau cari yang praktis dan juga sehat. Ya, tidak hanya sekedar praktis, tapi tidak sehat untuk anak-anak. Ya, jadi Bapak Ibu semua cari yang praktis dan sehat, dan bukan hanya karena iklan-iklan ya Bapak Ibu memilih sebuah produk tanpa mengerti ya kandungan, konsepnya ya, dan juga khasiatnya. Oke Pak Doni, terima kasih banyak ya buat waktunya. Kita berikan aplaus ya buat Pak Doni ya yang sudah bersedia menjadi narasumber kita. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Andi ya. Oke.